Sisi, minggu depan adalah jadwal melahirkan saya. Kemarin saat kunjungan ke bidan, saya diberitahu untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayi saya. Tapi saya kurang paham, apa itu ASI eksklusif? Hai Ibu Sisi, saya bidan yang akan membantu Ibu memahami apa sih ASI eksklusif itu. Jadi, ASI eksklusif adalah tidak memberikan bayi makanan atau minuman lain selain menyusui hingga bayi berusia 6 bulan. Terdapat banyak sekali manfaat dari menyusui eksklusif selama 6 bulan. Manfaat untuk ibu diantaranya menunda kehamilan, terhindar dari resiko osteoporosis, kanker payudara, kanker ovarium, dan mencegah penyakit lainnya. Dapat membakar ekstra kalori sebesar 200 hingga 250 per hari, serta praktis dan ekonomis. Sedangkan manfaat untuk bayi, ASI mengandung kombinasi dan jumlah gizi yang dibutuhkan bayi secara lengkap dan sempurna. ASI mengandung antibodi dalam jumlah besar dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan pesat otak bayi, sehingga dapat menjadi anak yang cerdas nantinya. Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi, serta meningkatkan ikatan dengan ibu. Banyak sekali ya manfaatnya. Tapi, bagaimana cara memulai ASI eksklusif? Proses menyusui bayi diawali dengan IMD. IMD atau inisiasi menyusui dini merupakan proses menempatkan bayi di dada ibu segera setelah bayi lahir. Dan bayi secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu dan mulai menyusu. Manfaat IMD juga sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum dan mencegah gangguan produksi ASI. Yang kedua, IMD dapat menunjang keberhasilan ASI eksklusif hingga setidaknya bayi berusia 4 bulan. Selanjutnya, IMD juga dapat menciptakan keintiman yang lebih dalam antara bayi dengan sang ibu. Selain itu, IMD juga dapat meningkatkan kesehatan, tumbuh kembang, dan membantu membangun daya tahan tubuh bayi. Proses IMD dilaksanakan dalam 1 jam pertama sejak bayi lahir. Awalnya, bayi menangis sebentar. Ini tanda bahwa paru-paru bayi mulai berfungsi. Lalu, bayi memasuki tahap relaksasi. Ini merupakan proses adaptasi untuk mengatur laju nafas, denyut jantung, dan menjaga suhu tubuh bayi. Pada 5 menit pertama, bayi akan bangun dan terjaga. Kemudian, bayi mulai bergerak dan beristirahat untuk sementara waktu. Seringkali hal ini diartikan keliru sebagai tanda bayi tidak lapar atau lelah. Jadi, jangan buru-buru menyudahi IMD ya. Selanjutnya, bayi akan merangkak ke arah payudara. Setelah istirahat, bayi akan mulai membiasakan diri dengan payudara. Dan untuk pertama kali bayi menyusu sehingga kolostrum akan mengalir memberikan antibodi untuk memproteksi saluran cerna bayi. Kemudian bayi akan tertidur selama 1 hingga 2 jam. Lalu saat kunjungan ke bidan, saya juga diberitahu untuk memberikan kolostrum kepada bayi saya. Tapi, apa sih sebenarnya kolostrum itu? Kolostrum adalah tetes ASI pertama ibu yang kaya nutrisi dan membantu mencegah penyakit. Cairan pertama dari ASI ini biasanya berwarna kuning, sangat kental, dan hanya sebanyak kira-kira 1 sendok teh. Kolostrum merupakan makanan pertama untuk bayi baru lahir yang keluar dari payudara ibu sebelum ASI. Kolostrum juga sangat banyak manfaatnya loh. Kolostrum merupakan pusat nutrisi penuh dengan antibodi dan nutrisi penting yang rendah kandungan lemak, tinggi protein, tinggi karbohidrat, dan tinggi vitamin K. Merupakan vaksinasi alami. Antibodi dalam kolostrum jauh lebih baik dari antibodi yang diperoleh dari susu manapun, sehingga membangun kekebalan tubuh si kecil dan melawan sejumlah infeksi. Kolostrum juga menjadi makanan pertama untuk bayi yang paling mudah dicerna. Kolostrum baik juga untuk otak. Nutrisi seperti zinc, kalsium, vitamin A, B6, B12, dan vitamin K yang terkandung dalam kolostrum sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi secara keseluruhan. Kolostrum adalah pencahar terbaik untuk bayi saat si kecil mengeluarkan feses pertamanya. Oh, begitu ya. Kalau sudah memberikan kolostrum pada bayi dan kita harus melakukan ASI eksklusif. Jadi penasaran, bagaimana sih cara menyusui yang benar?
Sebenarnya, cara menyusui bayi yang benar itu tidak sulit untuk diterapkan. Namun, agar proses menyusui bayi berjalan dengan lancar dan terasa begitu bermakna, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Cara yang pertama, susui bayi sesering mungkin, paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu beri ASI. Cara kedua, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Oh begitu ya. Lalu, kenapa sih pemberian ASI eksklusif harus sampai bayi berusia 6 bulan? Alasan yang pertama adalah saat bayi berumur 6 bulan ke atas, sistem pencernaannya sudah relatif sempurna dan siap menerima MPASI. Alasan selanjutnya, sebelum bayi berumur 6 bulan, sel-sel di sekitar usus belum siap untuk kandungan dari makanan, sehingga makanan yang masuk dapat menyebabkan reaksi imun dan terjadi alergi. Alasan yang terakhir, menunda pemberian MPASI hingga 6 bulan melindungi bayi dari obesitas atau berat badan berlebih. Pada beberapa kasus yang ekstrim, ada juga yang perlu tindakan bedah akibat pemberian MPASI terlalu dini. Jadi, MPASI terlalu dini atau tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dapat memicu alergi pada bayi, gangguan pencernaan, atau obesitas dan masalah yang lebih serius lainnya. Selain akibat-akibat buruk yang ditimbulkan karena tidak memberi ASI eksklusif, menyusui di masa pandemi juga tidak kalah pentingnya, karena ASI mengandung imunoglobulin yang membantu bayi mempertahankan diri dari serangan virus atau bakteri patogen dan meningkatkan sistem imun bayi. Selain untuk bayi, hormon oksitosin yang ditimbulkan oleh kegiatan menyusui dapat mengurangi stres pada ibu dan membantu menjaga kesehatan mental ibu di masa pandemi seperti ini. Untuk ibu yang sedang dalam masa menyusui, terdapat 3 pesan penting menyusui di masa pandemi. Yang pertama, COVID-19 tidak terdeteksi di dalam ASI dari ibu yang positif atau diduga terinfeksi. Yang kedua, besarnya manfaat menyusui jauh melebihi potensi resiko penularan dan penyakit yang terkait COVID-19. Yang terakhir, menyusui dan kontak kulit secara signifikan mengurangi resiko kematian pada bayi, serta memberikan manfaat pada bayi hingga seumur hidup. Selain itu, menyusui juga mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium pada ibu. Banyak sekali ya manfaat dari menyusui. Maka dari itu, ibu-ibu, mari kita beri ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi kita untuk bayi dan ibu yang lebih sehat.